Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya ini adalah pembelajaran daring saya yang kedua di era COVID-19 ini. Nah, untuk pembelajaran daring yang kedua ini, saya ingin menyampaikan khusus materi seni musiknya untuk kelas 11 semester 1. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya memaparkan materi singkat saya kepada anak-anak saya sendiri di SMAN 3 Pangkal Pinang, sebelumnya perkenalkan nama lengkap Dodi Pranata, tempat tanggal lahir Bangka 25 Maret 1995. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Musik Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Jurusan yaitu Pendidikan Seni Musik. Sekarang saya mengajar di SMAN 3 Pangkal Pinang. Itu sedikit biodata singkat. Materi pembelajaran daring ini khusus untuk siswa Bapak kelas 11 di SMA 3 Pangkal Pinang. Khususnya ya, sekali lagi petegaskan, yaitu kelas 11 MIPA. Seperti itu. Oke, langsung lanjut ke materinya. Pada kesempatan hari ini adapun pembelajaran ya atau KD yang kita pelajari adalah memahami konsep musik barat. Ya, ini di layar monitor Bapak. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran ya? Karena sebelumnya kita sudah membangun sistem, kita sudah sepakat dengan sistem kemarin. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya di seni budaya, apa tujuannya? Nah, tujuannya di sini melalui kegiatan pembelajaran ini, Bapak menggunakan pendekatan pembelajaran discovery learning. Tuntutannya adalah sebagai berikut. 1. Siswa atau siswi mampu menyebutkan unsur-unsur musik barat. Kemudian, poin kedua, siswa atau siswi mampu menjelaskan unsur musik barat. Apa itu dinamika, apa itu tempo, apa itu artikulasi dan intonasi. Kemudian poin yang ketiga di bagian yang ini, oke. Nah, di sini juga siswa atau siswi mampu mengklasifikasikan unsur dinamika, tempo pada lagu wajib nasional penerapannya seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya kalau Bapak buka slide-nya, Anda bisa melihat slide di sini biar lebih jelas. Nah, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku jujur, aktif, disiplin, bertanggung jawab, responsif, ya, santun dan kerjasama, sehingga dapat mengembangkan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi dan berkreasi dalam mata pelajaran seni budaya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tentang musik barat. Apa itu musik barat? Musik barat di sini adalah jenis musik yang berasal dari negara barat. Musik ini sangat berkembang di daerah Indonesia bagian timur, termasuk Indonesia. Musik ini dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, politik, hiburan, agama, dan lain-lain. Ada beberapa unsur musik barat diantaranya. 1. Irama. Irama adalah pengulangan melodi atau ritme yang teratur secara terus-menerus. Misal, contoh irama dalam musik Indonesia, misalnya irama seperti musik dangdut, ada keroncong, kemudian ada banyak ya musik Indonesia ya selain ini ya. Kemudian ada lagi untuk irama yang menghasilkan atau dihasilkan dalam genre musik barat, yaitu terdiri dari musik samba, salsa, rock, jazz dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa tonton ya di channel YouTube. Apa sih musik samba itu seperti apa? Musik salsa itu seperti apa? Nah, jangan cuma denger musik dangdut doang nih, yang taunya musik dangdut melulu atau keroncong melulu. Setidaknya Anda bisa
mendengarkan ya lagu-lagu baru. Mungkin ini sifatnya lebih ke musik barat seperti itu. Kemudian di poin yang kedua, setelah Anda mengenal irama-irama lagu tadi, yang kedua adalah melodi. Nah, melodi adalah sebuah gabungan dari rangkaian tinggi nada pitch yang dijadikan sebagai melodi utama dalam lagu. Nah, jadi maksudnya adalah kalau melodi secara penerapannya adalah sebagai gabungan dari rangkaian nada dan dijadikan sebagai melodi utama. Apa contoh instrumen atau alat musik melodi? Nah, contohnya adalah misalnya Pak jelaskan ya, seperti misalnya trompet, kemudian dari instrumen gesek biola, kemudian ada gitar juga bisa dikatakan sebagai instrumen melodi. Kemudian kalau lingkungan tiup lainnya flute, horn, ya. Kemudian klarinet dari lingkungan tiup, ya. Kemudian masih banyak lagi. Ya. Salah satunya yaitu tentang alat musik sederhana bisa dikatakan sebagai alat musik melodi, yaitu alat-alat musik sederhana. Contohnya pianika misalnya, kemudian recorder, itu kan salah satu alat musik yang sederhana. Nah itu untuk melodi. Jadi kuncinya instrumen melodi adalah instrumen penggiring yang dijadikan sebagai instrumen melodi utama dalam lagu. Itu anak bapak semuanya. Lanjut ke poin yang ketiga. Ini ada harmonisasi. Harmonisasi ini adalah sebuah penggabungan rangkaian chord atau nada yang dijadikan sebagai instrumen penggiring lagu. Kata kuncinya adalah di sini adalah sebagai penggiring lagu. Jadi otomatis kalau bapak kasih contoh alat musiknya, misalnya anak-anak bapak pasti tahu nih alat musik sebagai penggiring lagu atau nyanyian. Contoh piano, ya, keyboard itu bisa dijadikan sebagai instrumen penggiring. Nah masuk ke dalam jenis harmonisasi pengelompokannya. Kemudian ada gitar juga bisa dijadikan sebagai instrumen penggiring selain dia menjadi peran melodi utama. Kemudian banyak lagi, misalnya drum bisa dijadikan sebagai instrumen penggiring dan sebagainya, masih banyak alat musik lainnya. Kalau bapak bahas secara detailnya akan menggunakan waktu yang lama. Tapi bagaimana bapak bikin contoh sederhana saja tapi Anda paham gitu. Nah itu yang kepengen bapak. Oke, slide berikutnya. Nah lanjutan dari materi tadi ya. Jadi masih ada hubungannya dengan unsur tadi. Apalagi unsurnya yang lain. Ini bapak sengaja pisahkan. Jadi tadi slide yang tadi membahas tentang melodi, nada ya, dan irama. Nah sekarang lanjutin dari materi yang tadi. Ada nada, kemudian ada dinamika, ada tempo, seperti itu. Nah apa itu nada? Nada itu merupakan unsur utama dalam seni musik. Nada berasal dari bunyi atau suara yang dihasilkan baik melalui instrumen musik ataupun vokal. Untuk panjang pendek bunyi yang dihasilkan tergantung pada gelombang bunyi yang sudah disepakati dalam sebuah sistem musik. Nah, nada di sini banyak anak muda semuanya. Jadi nada di sini misal contohnya, bapak langsung kerucutkan misalnya ya. Misalnya bapak pengen membunyikan tangga nada nih. Ya, tangga nada misalnya seperti ini. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah ini nada. Coba bunyiin nada misalnya do-nya hanya kita sepakat hanya mungkin 1 detik saja. Contoh seperti ini. Do, hanya 1 ketuk saja boleh. Coba bunyiin do re mi fa solnya selama 5 kali atau 5 ketukan. Contohnya kayak gini. Dalam hitungan seberapa kita maunya ya. Mau 5 kali, 10 kali silakan. Sekarang 5 kali dulu nih ya, do re mi fa sol. Do re mi fa sol. Ini adalah misalnya tambahin sekarang 8 ya, tambahin 8. Gimana contohnya? Ngebunyiin nada sesuai dengan sistem yang sudah kita sepakati tadi. Do re mi fa sol la si do. Nah, jadi tergantung kita pengen bunyiin nadanya seberapa gitu kan.
pengen seberapa gelombang bunyinya pengen disampaikannya. Mau huruf A, nah boleh A misalnya. Kemudian huruf vokalnya E, itu sebuah bunyi juga, semua nada juga bisa kita gunain seperti itu. Tapi pengaplikasiannya dalam huruf vokal. Kemudian berikutnya, di sini ada tentang dinamika. Nah, ini gimana Pak maksud dinamika yang Pak tulis ini? Dinamika itu adalah berarti kuncinya adalah kekuatan, kuat atau lemahnya. Kekuatan berarti ya, atau lemahnya nada yang dinyanyikan atau instrumen yang dimainkan, seperti itu. Nah, untuk istilah dinamika Bapak hanya mengkerucutkan 3 contoh saja. Nanti bisa Anda lihat di buku paket seni budaya halaman 58 semester 1 ya Nak ya. Itu ada lengkap semuanya dari forte, fortissimo, mezzoforte, piano, mezzo piano, crescendo, descrescendo, semuanya sudah lengkap di situ. Nah, sekarang Bapak contohkan misalnya bagaimana piano. Piano itu artinya lembut. Jadi kita bisa bagiin 3. Jadi ada lembut atau kecil, kemudian ada mezzo forte agak keras, tengah ya seperti itu. Kemudian forte keras. Misalnya dalam lagu nih, dalam lagu wajib nasional, Bapak terapin seperti ini. Bapak nerapin yang piano dulu nih, dinamika, suaranya dikecilin. Contohnya kayak gini misalnya. Contoh ya, ini dinamika Bapak gunain poin A ini, yaitu piano. Ya. Oke, sorry, Bapak ulangin lagi. Nah, di bagian piano ini, oke, Bapak bunyiin sekarang dalam lagu misalnya Indonesia Pusaka atau enggak Tanah Air boleh ya. Yaudah, kita coba Tanah Air aja ya. Contohnya gini. Ini piano ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nah, itu piano lembut banget suaranya. Coba agak keras atau mezzo forte, kita taikin volumenya sedikit. Itu ya pengaplikasiannya. Nomor 2 sekarang. Tadi kan segini ya tadi ya. Sekarang giniin. Coba. Sekarang Bapak ulangi lagi contoh yang kedua. Perbedaannya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nah, sekarang poin yang ketiga, forte. Nah, forte itu artinya keras. Contohnya gini, kerasin aja suaranya. Jadi ada 3 pembagian. Segimana ukuran lembutnya kamu yang menyesuaikan nanti. Bapak coba forte ya, keras. Tanah air ku tidak kulupakan. Bisa. Atau enggak Bapak ngambil rendahnya. Tanah air ku tidak kulupakan, misalnya kan. Dan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Ya, contohnya seperti itu, tegas ya, keras seperti itu. Oke, itu sedikit contoh untuk forte, masalah dinamika. Masih banyak, ada crescendo, descrescendo. Kalau Pak bahas mungkin waktunya nggak bakal cukup di sini. Oke, langsung coba ke tempo. Di poin tempo Bapak besarin biar Anda bisa jelas. Nah, ini ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, contohnya gimana dalam lagu? Bapak sudah siapin nih sebuah karya musik. Sekarang Bapak putarin videonya. Silakan menyaksikan dan simak dengan baik perbedaan antara tempo atau kecepatan ya. Jadi tempo itu cepat atau lambatnya ketukan yang dibunyiin.
Mau dinyanyiin, mau berbentuk seperti memainkan alat musik, boleh. Itu tergantung kalian. Sekarang kita langsung ke contohnya. Simak secara baik-baik perbedaan antara tempo lambat, sedang, dan cepat. Ya, selamat menyaksikan. Oke. Ya, di bagian sini Bapak buka slide-nya biar anak Bapak semuanya bisa menyaksikan. Ini ada, sebentar ya, mohon bersabar sebentar. Anak Bapak kelas 11. Oke, Palasi mencari materinya ya, sudah. Ini Bapak silent dulu ya, biar nggak kedengaran dulu. Oke, ini Bapak ambil dari sumbernya dari teman musik juga di YouTube. Oke, ini sudah Bapak kerucutkan. Ya, ini misal contohnya. Selamat menonton. Simak perbedaan tempo lambat, sedang, dan cepat. Silakan. Masih tempo sedangnya seperti ini ya, masih dikatakan sedang juga sih. Oke. Ya, bisa dikatakan sedang atau lambat ya, seperti itu. Masih lambat lah atau sedang, bisa dikatakan seperti ini. Ya, masih lambat. Oke. Ya, udah masuk ke mulai sedang ya. Setelah ini baru tempo sedang setelah ini nih. Nah, ini agak sedang nih. Kebalik ya tadi. Nah, ini sedang ya. Tadi awal tuh lambat. Mohon maaf ya, jangan lihat tulisan ininya ya. Yang awal tadi lambat. Nah, ini sedang sekarang temponya. Masih tempo sedang. Ya, mulai lambat temponya. Ya. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ya, lambat. Oke. Sekarang mau masuk ke cepat nih, tempo cepat, dengerin. Ini sangat cepat nih atau cepat ya. Ya. Oke. Iya. Oke. Nah, itu anak-anak Bapak. Gimana? Jelas nggak dengan menonton video tadi? Bapak rasa cukup jelas ya, karena memang sudah sudah dibuktiin bahwa perbedaan antara tempo lambat, sedang, dan cepat itu sebenarnya Bapak kerucutin itu udah musik barat ya. Ini Java Jazz ini musik mahal ya, musik jazz ya. Memang genrenya genre musik barat, sengaja Bapak pilih konten videonya. Nah, Bapak rasa mungkin sudah paham antara tempo lambat, sedang, dan cepat ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Nah, Bapak rasa mungkin sudah cukup jelas materi yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan bentuk forum diskusi. Nah, diskusinya nanti setelah Anda membuat sebuah proyek. Nah, oke. Langsung saja nih ke pokok intinya. Nah, itu kan pokok intinya, mau ngapain sih kalian gitu kan setelah Anda memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Perlu anak Bapak semuanya nanti, yang pertama adalah kita akan membuat sebuah proyek. Karena sistem sudah kita buat kemarin, sudah kita sepakati. Bapak pengen ada timbal baliknya, ada responsifnya gitu ya.
Ini Bapak sekarang udah buat channel nih. Bapak udah semangat banget bikin sebuah gaya baru tentang yang namanya pembelajaran daring berupa konten video. Nah sekarang Bapak pengen ada respon dong dari kalian. Nah gitu kan. Yuk Bapak tantang sekarang kalian kelas 11 MIPA. Proyeknya adalah satu. Anda memahami ya. Proyek pertama itu ada memahami semua apa itu unsur tadi tentang musik segala macam. Silakan nanti Anda buat sesuatu mungkin sifatnya lebih ke merangkum dulu, mencari informasi dari video yang kalian tonton ini tadi. Apa yang kamu dapatkan kamu tuliskan di buku seni budaya kalian sebagai bahan informasi kalian. Ya. Bapak akan menilai nanti. Karena ada mungkin 2 proyek ya. Satu untuk mengumpulkan informasi yang kamu dapatkan dari video Bapak. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya nanti Anda membuat sebuah konten video. Nah, konten video di sini Bapak tegaskan ya. Silakan bermain sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, subnya di mana, Pak? Gimana nih videonya mau ngapain gitu? Nah, videonya Anda cukup mempraktekkan ya. Contoh, ini hanya contoh saja. Misalnya mau ngambil materi dari YouTube, mau ngambil kalian sendiri yang sebagai alatnya boleh. Misalnya mau ngambil dari YouTube nih, misal contoh ya. Dalam durasi video bebas mau berapa menit. Contohnya, jangan lupa paparkan nama-nama kalian dulu nih sebelum Anda menayangkan sebuah videonya. Paparkan dulu. Nanti ada proses editing namanya. Atau enggak bagaimanalah kalian mengemas seperti itu. Contohnya, baiklah pada pembelajaran pada kesempatan ini saya nama siswi, misalnya siswa atau siswi dari SMA 3 namanya bla 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 bla, ingin menjelaskan tentang gimana sih tempo itu. Nah, Anda bikin nanti dari YouTube itu pilih mana tempo-tempo jenis di YouTube itu kan banyak tuh, tinggal download, Anda gabung-gabungin videonya. Boleh sambil menjelaskan silakan. Nah, jadi seperti itu. Atau Anda sendiri yang sebagai instrumennya atau alatnya boleh. Jadi kalau kalian misalnya oke baiklah kali ini nama saya bla bla Dwi atau apa dari SMA 3 saya akan mempraktekkan dinamika ya, tentang dinamika yaitu tentang misalnya porte, bernyanyi dengan porte atau keras. Sekarang saya akan praktekkan dengan vokal, saya sendiri akan menyanyikan. Selamat mendengarkan. Nah, kamu nyanyi di situ, praktek ya. Nah, jadi seperti itu nanti. Pak, gimana Pak? Boleh nggak pakai alat musik Pak? Prakteknya boleh. Kalau dalam alat musik, misalnya dalam pianika, tinggal namain saja. Misal tangan nada nih, mainkan piano, misalnya tempo piano dalam instrumen pianika atau alat musik apalah di rumah, gitar. Mainin volumenya kecilin piano. Do re mi fa sol la si do. Misal seperti itu. Coba main agak kerasnya. Do re mi fa sol la si do. Coba kerasnya atau porte. Do re mi fa sol la si do. Misal seperti itu. Jadi Anda bikin dalam bentuk instrumen. Seperti itu anak muda. Mudah kan? Jadi tidak ada yang susah. Tinggal buat kontennya. Nanti bisa menggunakan aplikasi. Banyak ya aplikasi. Misalnya contohnya aplikasi edit video itu banyak. Ada KineMaster, ada InShot Video, ada Filmora Go. Itu bisa kamu gunakan sebagai editing video ya. Nah, kalau pengen belajar tentang edit video nanti boleh belajar dengan Bapak. Tapi untuk kali ini Bapak kasih tantangan dulu deh. Kalian dulu nih yang mencari informasi dulu nih. Bapak sudah praktek ya. Sekarang Bapak pengen gimana nih? Imajinasi dari kelas 11 MIPA. Penilaiannya adalah Bapak akan nilai ya, konten yang kreatif dan bernilai bermanfaat intinya ya. Jadi apa yang kamu sampaikan itu jadi istilahnya bermanfaat bagi orang banyak dan kreatif ya seperti itu. Karena memang Bapak pengennya ketika COVID-19 selesai, oh ini loh kenang-kenangan kita di masa COVID dulu. Aku bikin sebuah model pembelajaran tentang materi tempo atau dinamika atau apalah gitu kan ya, berhubungan dengan musik. Seperti itu. Jadi
kepengen Bapak nanti Bapak akan tayang karena channel karena Bapak sudah bikin akun YouTube ya, mudah-mudahan bisa tembus 1000 subscribe. Sekarang sudah hampir 600-an. Sekarang 500-an, sudah jalan 500-an ya, hampir 600. Jadi mohon bantuan juga untuk mendukung channel Bapak ya. Karena tanpa kalian Bapak tidak akan menjadi apa-apa. Jadi Bapak perlu dukungan anak Bapak semuanya, terutama untuk kelas 11 MIPA. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan untuk materi pada pembelajaran daring hari ini. Thank you bersama Bapak Dodi Pranata. Oke, thank you sekali lagi. Apabila ada perilaku dalam penyampaian Bapak mungkin sulit dipahami atau kurang paham ya, kemudian ada perilaku Bapak dalam menyampaikan materi itu kurang sopan, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Semoga anak-anak Bapak semuanya sukses, selamat berkarya. Bapak tunggu actionnya, Bapak tunggu kreativitas anak SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ya, seperti itu. Oke, terima kasih kepada anak Bapak semuanya sekali lagi. Thank you. Salam cerdas bersama kita semua. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Dr. Andes Kunistiani, kemudian Wakil Kurikulum Bu Astro, Wakil Kesewaan Siti Nabsiati, dan teman-teman guru sejawat serta staf tata usaha SMA 3 Pangkal Pinang dan seluruh keluarga besar SMA 3 Pangkal Pinang. Intinya satu, tanpa kalian semua channel ini tidak akan menjadi apa-apa. Jadi semuanya berkat kalian semuanya. Jadi selama kontennya bersifat bermanfaat, kreatif, itu karena dukungan dan support dan guru dari semua guru yang ada di SMA 3 Pangkal Pinang, termasuk kepala sekolahnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ini tim-tim istilahnya tim pematerinya di sini sudah sampaikan Dodi Pranata, editornya tim kreatif Studio Harmonic Music Entertainment. Bagi anak-anak muda khususnya di Bangka Belitung yang pengen les musik ya, belajar vokal, belajar alat musik, piano atau keyboard, langsung menghubungi Bapak di sini ya, channelnya ya. Di sini ada Studio Harmonic Music Entertainment yang beralamat di Jalan Gang Hayati, Perumahan Pesona Kayangan, KC Timur. Ini sedikit promosi nih ya bagi anak Bapak yang pengen khusus vokal, belajar vokal, harganya bersahabat ya, seperti itu. Datang saja langsung, kontak personnya 0816 328 7912. Salam cerdas buat kita semua. SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Semaneta Jaya. Thank you. Maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.